Pak, nggak benar tuh berapa Pak? Nggak benar dari tuh berapa, subsidi Pak? selisihnya yang nanggung subsidi Pertamina siapa yang atau nanggung, Menkeu? Pertamina atau APBN Pak? Sementara sepertinya Pertamina sementara ya, tapi dia mampu karena sekarang membayar dari pemerintah kan lancar. Jangan didorong ya Pak. Jangan tadi rapat apa sih Pak? Oh, diskusi kecil biasa masalah anggaran dan program-program di antara sedikit. Kan saya pengawas antara juga. Itu aja, nggak. Apalagi nanya Pak? Pak, ini BBM kan nggak naik ya Pak, itu berarti subsidi anggaran atau kompensasi nambah berapa sih Pak? Kan sudah kita hitung semuanya. Ya, saya nambah berapanya lupa. Yang jelas setiap $1 per barrel naik itu kita 6 triliun rupiah tambahan defisitnya. Tapi ini udah kita hitung semua kan, nanti dengan even dengan rata-rata 100 pun kita sudah kunci defisitnya di bawah 3%, itu sekitar 2,9. Jadi nggak masalah. Pak, atau di kisaran berapa Kak? Kemarin kan WFH juga kan katanya ngambil dari anggaran kompensasi gitu. Apa emang dari situ kemarin disebutin? WFH gimana? WFH kan bisa menghemat 6,5. Nah, itu diambil dari anggaran kompensasi. Nah, maksudnya hitung-hitungannya itu gimana sih Pak? Kalau itu kan nanti WFH kan hitungannya agak susah ya, berapa persisnya. Tapi yang jelas dengan keadaan tanpa WFH pun kita udah ditekan di 2,9%. Jadi kalau yang lain adalah bonus buat kita kalau ada penghematan lebih lanjut. Jadi makin ke bawah lagi. Jadi kalau kita lihat tanpa kebijakan itu pun kita sudah bisa kendalikan di bawah 3% dengan baik. Tahun lalu aja belum ngomong ya? Defisit kita berapa? 2,92. Iya, sepanjang 2025 Pak, 2,92. Enggak, nanti kita lihat akan lebih rendah dari itu, dari KPP-nya akan lebih rendah dari itu. Jadi emang ruang fiskal kita lumayan lah. Tahun lalu nggak semepet yang kita duga. Ternyata ada pendapatan lain menekan defisit kita ke bawah. Nanti diumumin bulan Mei, tapi di bawah 2,9. Jadi biasanya anggaran kita emang seperti itu. Kita bisa membuat insentif langkah-langkah baru yang menekan atau meningkatkan pendapatan kita. Jadi sekarang pun dengan 2,9 saya nggak pesimis. Tambahan nilainya Pak. Di atas karena kan ini kan nggak naik ya Pak ya. Kalau dari 2,68 ke 2,9 kan 0,12% kan nggak besar amat. Berapa nggak benar tuh berapa Pak? Nggak benar dari tuh berapa, subsidi Pak? selisihnya yang nanggung subsidi Pertamina siapa yang atau nanggung, Menkeu? Pertamina atau APBN Pak? Sementara sepertinya Pertamina sementara ya, tapi dia mampu karena sekarang membayar dari pemerintah kan lancar. Yang kompensasi kan sekarang kita bayar setiap bulan, 70% terus-terusan. Jadi keuangan Pertamina juga amat baik. Jadi untuk jangka waktu pendek nggak masalah. Nanti mereka biar rapatkan dengan saya nggak ngerti itu SDM dan yang lain mungkin. Nilainya tadi Pak, nilainya Pak tadi Pak di kisaran berapa Pak? Nilainya nilai kompensasi anggaran ini nambah berapa sih Pak? Karena emang itu Pak yang lagi pengen Ya tadi tahu. dari 2,9 kan 0,12% kan dari PDB kali 25.000 segitu lah. beberapa waktu lalu kan Bapak bilang katanya gaji pejabat dan akan daya hidupnya juga akan dipantau. Nah itu update-nya gimana sih Pak? Apa emang udah dilakukan tuh? Bukan saya yang ngomong. Beberapa waktu yang lalu Pak. Bukan saya yang bicara itu. Ya kita ada bos kita ngomong gitu, tapi nanti di eksekusinya belum dijalankan. Tapi sepertinya pernah diomongin. Mau mastiin aja berarti outlook defisit APBN 2026 jadi 2,9 Pak sekarang. Untuk sementara ya, kalau asumsi harga minyak ini rata-rata dari sini sampai akhir tahun atau setahun penuh $100 per barrel. Sekarang kan udah turun lagi kan, sampai sekarang paling berapa ya? 70 sekian sekarang, 77 rata-ratanya. Jadi masih di bawah asumsi yang $100 per barrel tadi. Jadi ruang kita masih terbuka lebar sebetulnya. Jadi aman buat yang takut dengan kondisi APBN. Pak, ini di anggota Devi di mana Pak? Dari Sal Pak. Dari mana? Anggarannya dari mana Pak? Karena waktu itu Bapak kan bilang sendiri uang kita banyak. Ada keputusan seperti keputusan saya. Di mana tuh? Kita melakukan tahap 1, tahap 2, tahap 3 di belanja kita yang terlalu jelas.
Dan kalau kepepet, saya menyesal sekarang naik 420 triliun. Ya, kita beralih ke tanah air, Pak. Dengan kondisi konflik geopolitik saat ini kan beberapa skema dilakukan pemerintah, salah satunya WFH, terus juga ada pembatasan BBM informasinya, tapi memang tidak begitu. Tapi kalau Bapak sendiri melihat skema-skema darurat ini yang dilakukan pemerintah bagaimana? WFA itu ingin menghemat energi. Betul. Ada dua hal di sini. Kalau di kantor, itu energi yang dipakai seperti ini. Lampu, AC, itu aja sebenarnya. Itu tidak ada hubungannya dengan BBM. Karena itu berasal dari listrik. Dan listrik itu di Jakarta ini sebagian besar berasal dari PLTU. PLTU itu bahan bakarnya batu bara. Jadi kita punya batu bara berlebihan. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya untuk penghematan ini BBM di situ. Kalau soal pemakaian BBM untuk pegawai karyawan ke kantor itu bisa diatasi dengan mereka harus memakai angkutan umum. Kalau di daerah, kalau perlu naik sepeda, kalau di kabupaten kecil, atau disediakan bus yang bagi pimpinan-pimpinan. Tidak ada hubungannya, BBM tidak ada hubungannya dengan BBM. Itu hubungannya dengan listrik yang kita di Indonesia pakai 60% masih memakai PLTU, khususnya di daerah Jakarta dan Jawa Barat ini sebagian besar. Di samping juga ada geothermal, ada apa gitu. Berarti penegasan Bapak dengan rencana WFH ini tidak ada relasi atau tidak efektif begitu ya dengan niat untuk penghematan bahan bakar malah? Artinya ada efektifnya, yaitu menghemat bahan bakar bagi pegawai. Tetapi efeknya mereka tidak kerja, itu juga layanan pemerintah itu besar sekali. Apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi, bagaimana penjualan, bagaimana produksi, itu turun. Oke. Itu bahas sekali akibatnya ini. Nah, jangan kita mendidik, mengajar, memberikan budaya, kalau ada masalah suruh istirahat, jangan. Ini dalam kondisi krisis ini kita harus lebih produktif, harus bekerja dengan betul. Ya, pabrik-pabrik bekerja betul, pegawai harus bekerja dengan betul untuk mengatasi masalah ini. Jangan pulang ke rumah. Pak JK, berarti penghematannya harusnya seperti apa, Pak? Yang efektif? Ya banyak hal. Hemat memakai BBM, artinya angkutan umum. Begitu juga seperti anjurkan oleh Mahlil, ya untuk masak harus hemat. Banyak hal yang harus dihemat. Betul. Tapi memang situasi banyak hal yang tidak bisa diatasi sendiri. Karena memang ini naik harga pun, kalau naik harga BBM internasional semua kan. Jadi itu yang kita, ya kalau mau seperti dulu yang kita lakukan tahun 2005-2006 waktu krisis, naikkan harga supaya naik harganya bukan hanya memakai BBM, kan mobil, punya motor, ya kan? Kalau harga naik itu akan otomatis orang mengurangi pemakaian BBM. Dia tidak pergi ke daerah yang tidak perlu, bisa mengurangi setengah pemakaian. Tapi kalau dikasih harga murah, orang seenaknya. Gitu. Oke. Mungkin satu. Oke. Jika ini kekhawatiran pemerintah nggak sih Pak akan kondisi ekonomi? Ini kekhawatiran pemerintah nggak sih akan kondisi ekonomi? Iya, bukan hanya pemerintah, masyarakat kita juga harus khawatir karena akan nanti barang-barang akan mahal atau juga pekerjaan susah, banyak orang menganggur kalau terjadi krisis seperti ini. Ya pasti lah. Saya yakin pemerintah juga mana, bukan Indonesia, khawatir.
pemerintah di dunia ini awal. Oke. Terakhir Pak, mungkin terkait 3 orang tadi mungkin ada saran dari pemerintah untuk memberikan santunan atau mengurus anak-anak Santunan dia untuk Maksudnya? para korban itu Pak, keluarga korban itu. otomatis. Jadi dia pejuang pertamanya, otomatis dikasih santunan. Itu ada aturannya di TNI. Ya. Bapak mungkin satu lagi Pak, untuk sikap Bapak akhirnya memilih untuk mengisi petisi keadilan untuk Hotel Sultan. Apa yang membuat Bapak? Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.